Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi kita di pertemuan selanjutnya di bagian masih di bagian praktikum ya di navigation component. Jadi gimana kita pakai navigation component ini buat eh, menyelesaikan masalah yang mirip tadi kemarin sama push up counter, tapi sekarang kita kasih navigation dan kita kasih view model yang lebih lebih kompleks sedikit. Jadi goalnya di hari ini kita belajar tentang navgraph ini. Jadi kita punya login screen, kemudian pindah ke kontra fragment setelah kita ngisi sesuatu di login screen-nya itu. Baru bisa pindah ke kontra fragment. Nah, sekarang gimana caranya? Eh, Teman-teman bisa, aduh muncul, bisa ngikutin dengan follow tutorial yang ini ya. Oke, langkah pertama nih, ntar. Oke, nah ini lebih gede. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah uh, saya kemarin di fragment login sudah nambahin satu lagi edit text. Isinya edit text yang tipenya number. Jadi nanti kayak masukkan sesuatu pin dulu, terus login, baru pindah ke uh, screen selanjutnya. Sebenarnya ini bisa sederhana, uh, bisa pakai view model, bisa nggak pakai view model sebenarnya, tapi biar ada demonya, biar tahu kalau pakai view model gimana. Nah, teman-teman bisa follow yang ini ya. Kasusnya macam-macam. Jadi ada yang pernah saya ketemu itu ada yang bikin satu satu activity multiple untuk multiple fragment, satu view model untuk multiple fragment. Ada juga yang satu view model untuk satu fragment. Saya juga pernah dengar si Android bilang, dia bilang mending satu view model untuk satu fragment, tapi di tutorialnya dia malah bikin satu view model untuk beberapa fragment. Jadi untuk tahu mana yang pas, mana yang benar, kita harus nyoba aja ya. Ini contoh sederhana aja. Jadi kita mau bikin login gitu ya. Nah, kalau di sini kan direksinya dari sini ya. Sekarang binding button login ini kita buang. Terus uh, binding dot set lifecycle ownernya jadi this, biar dia bisa detect perubahan. Kemudian login view model, dan di sini kita punya fragment login. Di bagian code-nya saya sudah buat data bindingnya, kemudian saya sudah buat edit text-nya, dan sorry ini salah, button 16. Oke. Jadi ini sudah ada edit text, sudah ada button, sudah ada view model. Sekarang gimana caranya? Jadi di view model kita isi dua hal, kita isi data dan kita isi event. Nah, kalau layoutnya kayak begini, ini ya, kita pikirin dulu datanya apa. Data paling isi dari si edit text ini, dan eventnya apa. Eventnya adalah login. Ketika login ada logika apa, nah logikanya itu yang kita taruh di view model. Walaupun nanti kalau ada yang pattern yang lebih kompleks lagi, dia bakal mindahin dari view model itu ditarik ke repository. Tapi nanti aja, kita belajar yang sederhana dulu, yang view modelan. Jadi sekarang view modelnya taruh sini. Kita punya event data. Kita punya data. Datanya apa? Kita kasih private string pin ya. Jadi pinnya kita kasih satu, misalnya 1, 2, 3, 4. Ini untuk nyimpen pinnya apa. Jadi kalau di real case skenario nya, si pin bisa jadi kita ambil dari database atau dari REST API, terserah. Tapi untuk sederhananya kita bikin dia dari sini. Kemudian kita bakal punya apa lagi ya? Apa ya? Event ya. Eventnya adalah kita kasih nama, karena dia event ya. Jadi event itu karena dia pengen diakses dari XML, maka dia harus dibuat public. Jadi public apa ya? Oh, jangan dulu. Sorry. Ini private mutable live data boolean, terus is
logged in. Nah, gini ya. Sama dengan new table left data. Nah, ini apa? Ini buat bikin. Jadi kalau misalnya kita bikin login di web atau di PHP atau di Laravel, kita punya satu variabel. Variabelnya ini kalau di logged in kita redirect. Nah, ini sama kayak gini juga. Nah, sekarang kita punya value-nya ini adalah is logged in. Kemudian nanti si is logged in ini akan diubah value-nya jadi true atau false setelah kita lakukan event. Nah, sekarang kita coba event. Eventnya adalah public live data ya. Nah, kita convert dia jadi live data of boolean. Kemudian do login misalnya. Dimana si do login ini bakal nerima satu parameter string pin. Kalau biar nggak bingung, input pin ini ya. Terus ketika di sini bakal return, ini bakal return value dari is logged in. Nah, kalau di sini baru dibuat si is logged in itu null. Oke, diperhatiin ya. Kalau lagi baru dibuat ini nilainya null, kita bakal isi nanti. Kemudian gimana cara ngisinya? Berarti kita kasih aja logika sederhana. Kalau pas pin input sama dengan pin. Oke, jadi kita buat gini. If pin input pin sama dengan pin gitu ya. Sederhana banget. Ini dia squiggly, kenapa sih? Nih. Nah, kalau ada yang kayak begini, dia ngasih rekomendasi ya. Mau di equals atau di save null save equals ya, coba aja lah. Mungkin gitu ya. Saya juga nggak pernah pakai. Jangan. Oke, lanjutannya adalah is logged in set value. Ingat kemarin kita kalau mau ngeset nilai dari sebuah mutable live data ada dua, bisa pakai post, bisa pakai set. Karena ini si view model jalan di main thread, maka kita pakai set value. Kalau dia jalan di background thread atau di thread lain selain main thread, kita pakai post value. Value-nya apa? Kita kasih true. Kenapa dikasih true? Karena kalau login passwordnya benar, kita kasih true. Else kita kasih is logged in set value false. Nah, ini nih logika sederhananya. Tapi ini masih squiggly, nggak tahu kenapa. Simplify if else. Bisa jadi begini. Gini aja ya. Nanti kalau saya buat yang kayak begitu, kamu bingung. Gini dulu aja. Oke, sekarang kita kalau sudah punya view modelnya, implementlah dia di fragment. Si login fragment gimana? Berarti kita bikin lagi login view model mana? View model. Kita kasih nama view model. Gimana cara ngeload view model? Ingat gak ya? Saya juga lupa. View model sama dengan new view model provider this dot get gitu ya. Kita ingat lagi, login view model dot class gini ya. Jangan lupa di loginnya di setup dulu. Ini sudah dibuka. Ini belum ya, ini belum di setup ya. Kita bikin variabel, kasih nama view model, terus type-nya adalah ini yang ini dia autocomplete, jadi nggak usah diketik sendiri. Fragment login view model. Nah, ini ya. Terus kalau ini berarti kita sudah punya login view modelnya di sini. Jangan lupa di login fragment di set. Nah, biasanya nih udah bikin view model tapi nggak di set, jadi binding dot set view model. Habis gitu ininya set lifecycle owner gitu ya. Terus login. Sekarang kita sudah punya btn login. Nah, di sini kita bisa pasang event. Jadi di eventnya dikasih sini. Ini di teksnya kenapa sih? Nanti aja.
Oh, set autofill hint, nggak salah. Ini hint si dengan pin itu. Oh, nggak mau, ya biarin. Nggak penting, kita lanjut dulu. Kita kasih event on click view model. Sorry, gimana ya, gini, sorry, add ya kalau nggak salah ya, add gini ya, view model dot do login, mintanya string login dot to string ini. Nah, ini apa yang saya lakukan adalah sorry, bukan btn login, sorry, salah, eventnya di sini ya. Nah, warning. Nah, ini eventnya taruh di button. Jadi teksnya biarin aja. Nah, ini view model do login, bukan btn login, tapi kita ambil variabelnya apa, id-nya ext pin. Ext pin diambil pinnya, masukin string, terus dilemparin ke view model. View modelnya proses ya. View modelnya proses, terus di sini kita di login fragment, di on view created kita ngelisten change-nya. Terus view model dot apa tadi? Oh iya, kurang. Ini kita baru setup aja ya, setup functionnya, tapi kita belum mengekspos public value of si is logged in. Jadi kita harus bikin public live data of boolean, isinya adalah get is logged in ini ya. Jadi sebenarnya getternya dari si is logged in, tapi tipenya diganti dari mutable ke live data atau is logged in. Nah gini. Nah gini nih, coba ya. Begini. Ini masuk ke is logged in. Di fragmentnya harus kita listen. Jadi di live data itu kita bisa listen, bisa langsung dari XML, bisa dari fragment. Nah ini caranya, view model dot get is logged in dot observe new observer observable bukan new apa dong, ntar lupa, nyontek dulu. Dicari nanti ya, saya udah ngasih di live data kayaknya. Nah ini kayaknya, sorry ya nyontok, sudah lupa karena jarang ngoding, kebanyakan bikin slide. Min Java main activity observe-nya gimana? Oh enggak, jadi ini belum ngajarin observe ya. Apa dong? Observe live data Java. Ya, jadi kalau lupa baca aja, googling aja, boleh kok. Saya aja googling, kamu boleh sih, pasti juga boleh googling, tenang aja. Java, oke. Observe. Ini. Sebentar. Kok malah extend? Kok lali rek? Nah ini loh. Ini loh. Bisa nggak ya? Nggak bisa. View model dot
get is logged in. Terus oke, dot observe. Oh, ini. Terus dia minta get view lifecycle owner. Oke, get view lifecycle owner. Oke, new observer. Nah, gini loh. Ya, lupa. Nah, new observer, boolean, boolean, oh boolean. Nah, di sini kita bisa lakukan navigasi. Kenapa kok navigasinya di fragment? Karena kemarin syaratnya view model adalah view model nggak boleh tahu apapun tentang si activity atau fragment. Jadi kita masuk ke fragment, kita itu, sorry. Di fragment itu kita cuma, jadi gini, si yang tahu tentang si view model adalah si fragment. Si view model nggak boleh tahu apapun tentang si fragment atau si activity. Kenapa begitu? Karena dia ngejar separation of concern. Nanti hubungannya sama macam-macam lah. Tapi kita lihat dulu aja lah. Kita follow dulu aja ya. Ini abang agak kesannya lebih ribet daripada kita bikin kayak biasa ya. Kalau biasa kita bikin aja codingannya di fragment terus jadi semua. Tapi kita follow dulu. Kita lihat. Terus ada lagi triknya di sini. Kita harus pastikan dulu si boolean itu tidak null. Jadi if boolean tidak sama dengan null. Nah, jadi kita pastiin dulu dia nggak null, baru kita instant if boolean, kita lakukan navigasi di sini. Navigasi. Nah, ini. Jadi ketika value booleannya berubah, dia navigate. Nah, sekarang saya lupa lagi navigasi gimana. Kita lihat lagi. Makanya codinganmu itu taruhin GitHub biar nggak lupa. Coba saya udah nasikan ini kan, ini navigation component. Nah, ini salah satu manfaat GitHub ya. Jadi codingan masukin GitHub biar kamu nggak ada alasan, oh codingannya mana, codingan saya hilang bersama laptop saya yang hilang dibawa mantan pak, itu misalnya. Nggak ada cerita. Jadi tetap bisa ngoding codingan aja. Sorry, view model video fragment, terus login fragment. Nah, di sini ada code buat navigation kan yang ini ya. Nah, saya contoh aja nih. Nav direction action sama dengan ini login fragment direction dot action. Ini sudah ada actionnya. Terus navigation dot navigate. Find nav controller this. Bukan. Kalau di dalam, sorry. Kalau di dalamnya, bentar ya. Kalau di dalamnya event ini beda lagi deh. Bentar. Ali dot navigate action. Nah, ini apa ya? Get activity kayaknya. Nggak mau. Apa ya? Kalau yang this nggak bisa karena dia ngikut di ininya, lifecycle ownernya. Get view bukan. Nah, get view lifecycle owner bukan juga. Ntar. Nyontoh lagi. Di sini mungkin. Klik. Sorry. Java. Screens, movie list. List movie fragment. Nih. Ada nggak? Nah, ini loh, Rek. Nah, ini gunanya nge-GitHub. Ini require view ternyata.
Oke. Nah, gini. Oke, coba ya. Jadi kita tes lah, kita tes aja. Jalan Kak. Oke, panjang ya ini kerjain ya. Agak-agak, ribet nyelimut gimana gitu ya. Tapi gini mintanya. Mungkin teman-teman tahu yang lebih enak, yang lebih gampang. Boleh juga komen nanti eh, di comment sectionnya. Atau misalnya merasa ini ribet, share aja videonya, viralkan, terus biar si Andre tahu, oh ribet, gitu. Ya, terus kita tes aja. 1, 2, 3, 4, terus lagi. Wow, gagal. What happened? What happened? Mm-mm. Coba ininya diganti ya. Tada. Sorry. Coba ini diganti, ini bakal keluar aja nih. Oh, benar. Oke, 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 oke. Berarti itu tertrigger. Sekarang kalau gini gimana? Run. Apa yang salah? Objek. Terus 34. Mungkin salah. 5. Salah. Oh, apa yang terjadi? Oke. harus harus ngedebug, tapi kita coba aja. Kenapa ini ya? Dia berarti nggak detect kalau ini true. Apakah begitu? Terus teks. Teksnya adalah nilai boolean. Coba ya. Nih, ngetes ala-ala. Harusnya sih pakai debugger. Tapi saya nggak biasa. Saya belum belajar. Nanti ya, kalau sudah lancar saya debuggeran. Kamu tak ajarin pakai debugger. 1, 2, 3, 4. Mungkin? Is logged in false. Oke. Kenapa kok false? Login lagi? Masih false. Oke. Apa yang membuat dia false? Jadi keluar dari sini nilainya false. If equals-nya mungkin ya. Input pin 1, 2, 3, 4. Ramai. Gimana kalau kita ganti jadi klasik aja? Gini. Biarinlah dia protes coba. 1, 2, 3, 4. Come on. Apa dong? Apa yang terjadi? What happened? Oke, tak pause dulu aja ya, daripada kamu ngeliatin saya ngedebug. Oke, lanjut. Sorry. Ketemu tuh salahnya di mana? Nih, di sini ya. Di login.
Nah, nih saya kurang nambahin, sorry, annotation mode. Yuk, yuk. Aduh, mana dia? Saya kurang nambahin ini get text. Ya, diambil dulu teksnya baru dijadiin to string. Jadi tadi ketika di compare yang disamain itu malah komponennya ya, apa objeknya distringkan terus di compare nya nggak bisa. Jadi pakai get text terus view modelnya sama ini ya. Ini jalan. Oke, coba lihat. Login fragment sekarang gini. Kemudian navigasinya sudah ada. Saya cek dulu null apa enggak. Terus kalau true dia navigate. Sekarang kita cek, kita run. Jadi tadi itu salahnya di situ ya, saya salah ngambil ini harusnya diambil dulu teksnya, di get text dulu baru di stringkan. Taunya dari mana nih? Tahu dari repo saya yang lama juga nih, ada nih di repo view model login ini ya. Nanti teman-teman cek, terus dicek di sini, ini ada nih get text terus to string. Oke, kalau dijalanin kosongan masih false jadi nggak mau ya. 1 2 3 4 login kan. Nah, ini berhasil login. Tapi kalau teman-teman coba lebih pahamin lagi, ternyata ketika di back itu nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena nih si abeliannya true. Jadi nilai booleannya sudah kadung true. Terus kita di sini selalu observe. Nah, ini ya. Kita selalu observe dia kan. Nih, dia kan kita pakai observer nih. Kita observe terus. Ya, ketika booleannya itu nilainya true, maka dia navigasinya bakal jalan terus. Jadi kayak kita balik terus di navigation dilempar lagi. Kita balik lempar lagi. Nah, gimana caranya? Itu pakai lagi satu lagi function di view model. Kita kasih nama public live data juga of boolean juga karena kita masih bakal nge-return ini ya. Ini on navigated, login navigated. Ini biasa aja, ini cuma buat ngeset. Jadi tadi getternya ini adalah getternya is login, sekarang ini kita set is login. Jadi tapi dengan nama on login navigated aja, saya pengennya namanya itu aja. Is logged in dot set value jadi in false. Jadi ketika sudah ke login kita bisa set value lagi, dia jadi false. Jangan lupa ini kasih return. Oh, nggak kelem. Oh iya sih. Is logged in dot set value false ya. Terus kita return si is logged in. Oke, gini. Nah, ini dipanggil kapan? Ini dipanggil kapan? Karena dipanggil di sini, panggil di sini ketika navigasinya selesai. Jadi view model dot on login navigated. Nah, gini. Coba tes. Jadi tadi problemnya kan ketika sudah login kita back ke depan misalnya nggak bisa. Sekarang kalau mau bikin kasus yang bisa login terus back ke depan bisa lagi, itu tambahin ini. Tapi kalau kamu punya kasusnya kayak gini nggak usah di navigated. Oke, coba ya. Ayo. Ini. Tada. Login. False. 1, 2, 3, 4. Login. Masuk. Nah, ini bisa back. Nah, yang ini bisa back, guys. Yang tadi nggak bisa back kan? Nah, itu nanti ada kasus-kasus di mana kamu ketemu bakal ada case problem yang kayak begini. Nah, ini bisa dipakai. Jadi, kalau pakai view model, jadinya codingannya kayak begini. Lebih ribet ya, daripada simple aja kan. Sebenarnya kan cuma ngebandingin stringnya terus pindah activity gitu ya. Terserah. Nah, ini saya ngasih tips and trick yang saya dapatkan selama ngerjain project pakai MVVM ini. Mungkin kalau view modelnya kalau data dalam satu screen itu sedikit ya, itu rasanya agak-agak overkill pakai view model. Tapi ketika nanti datamu banyak, nanti baru kamu ngerasakan manfaatnya.
apakah ini pattern yang paling bagus? Sekali lagi saya bilang enggak. Jadi kamu boleh pilih, depend on the case ya, tergantung case-nya. Tapi kenapa kok belajar tentang ini? Karena kita investment tentang si MVVM-nya. Karena si Google-nya kan yang bawa. Walaupun, walaupun nanti 6 bulan lagi, bisa jadi ini nggak kepake karena sudah ada Jetpack Compose. Jadi tetap aja lah kita belajar, kita nikmati aja proses belajarnya ya. Dari sini kita bisa tahu sekarang di Android ada komponen yang bisa observable, kita bisa buat item yang apa life cycle aware. Nanti ketika kamu pindah ke Jetpack ya nggak kaget-kaget banget. Itu tetap kepake semua kok kayaknya. Navigasi masih ada, mungkin konsepnya ngodingnya yang akan sedikit berbeda dari dengan Jetpack Compose. Tapi kita nikmatin dulu. Nanti kita update materinya dengan Jetpack Compose ketika Compose sudah rilis yang bagus ya. Maksudnya sekarang ini kan masih preview. Nanti kalau sudah rilis yang stable nanti baru kita coba. Oke, terima kasih sudah mencari error, sudah menemani belajar lagi. Jadi kira-kira ketika kamu lupa, itulah yang kamu lakukan. Googling nggak apa-apa, boleh. Kamu lihat saya nggak benerin error, walaupun tadi tak pause ya. Jadi begitulah hidupnya programmer. Kalau masih merasa, oh my life is not like this, ya silakan ganti, langsung banting setir, cari profesi lain yang lebih cocok dengan kalian. Oke, jangan setengah-setengah, serius, tapi tetap bisa menikmati apa ya, menikmati ngoding. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanya di comment section dan jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.